Oke, selamat bertemu kembali di channel Ardora 21. Ya, semoga hari ini dalam keadaan yang baik-baik sehingga bisa menyimak video ini dengan baik. Oke, untuk perkuliahan kali ini, pembahasan kali ini saya akan mengambil topik mengenai akuntansi biaya, yaitu perhitungan harga pokok yang hilang di awal proses dan pengaruhnya terhadap harga pokok produksi per satuan. Jadi untuk membahas masalah harga pokok ya yang hilang atau bahan baku yang hilang di awal proses, artinya ini barang yang kita beli sebelum kita masukkan ke proses itu hilang. Pengertian di sini bukan berarti hilang dicuri. Hilang itu bisa rusak, artinya tidak layak untuk diproduksi. Oke, untuk lebih jelasnya sebagai bahan pertimbangan saya gambarkan misalnya seperti ini. Kita membeli bahan baku 5 kg tepung seharga Rp1.000 yang nantinya akan digunakan untuk membuat roti. Artinya kalau kita beli tepung 5 kg dengan harga 1.000, berarti harga tepung per kilonya adalah Rp1.000 dibagi 5 atau Rp200 per kilo. Nah, pada saat tepung ini mau dimasukkan ke produksi, ternyata tepung yang dari 5 kilo itu ada kerusakan 1 kilo, misalnya dengan tumpah atau kecampuran yang lain ya. Sehingga barang yang dimasukkan ke produksi itu tidak lagi 5 kilo tapi 4 kilo ya, tapi 4 kilo karena yang 1 kilo itu tumpah. Maka sebagai seorang pengusaha ya, pasti inti dari pengusaha itu orang jualan itu tidak mau rugi ya. Nah, kerugian yang 1 kilo itu nantinya biayanya akan dibebankan ke yang 4 kilo, sehingga akan membuat harga per kilonya menjadi baru ya, atau lebih besar dari yang harga semula. Nah, waktu beli 5 kilo itu harga per kilonya itu Rp200. Nah, karena ada kehilangan 1 kilo atau kerusakan 1 kilo, maka yang diproduksi tinggal 4 kilo. Maka harga yang baru adalah 4 kilo itu dulu didapatkan dari 1.000 ya, tetap dari 1.000. Maka harga yang baru adalah Rp1.000 dibagi 4 kilo, yaitu yang akan diproduksi menjadi Rp250 per kilo. Ini harga yang baru. Jadi gambarannya itu seperti itu ya. Sangat jelas ya. Pastinya kalau kita mau usaha tidak mau rugi ya. Kehilangan atau kerusakan di awal akan membuat perubahan harga pokok. Nanti setelah dari proses hilang di awal proses, nanti akan kita lanjutkan di kehilangan yang ada di akhir proses. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat contoh ya. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Misalkan PT Eleonasari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya. Ya, untuk menghasilkan produknya. Sorry, ini biru-birunya ganggu. Ya. Contoh, PT Eleonasari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut pada Januari adalah sebagai berikut. Data produksi bulan Januari dari Departemen A ya, dari Departemen A. Ini data produksinya. Departemen A
Produk yang dimasukkan di departemen A 1000 kilo. Ya. Produk yang dimasukkan di departemen A 1000 kilo. Produk selesai ditransfer ke departemen B 700 kilo. Tadi ada produk yang dimasukin ke departemen A adalah 1000 kilo. Ya. Selesai di A dan ditransfer ke B itu 700 kilo. Ya. Produk yang selesai ditransfer ke gudang ya dari 700 kilo itu ke B, kemudian yang proses itu adalah 200 kilo. Ya. $200 kilo di departemen A. Ya. Di departemen A itu biaya produksi yang masih proses di departemen A 200 kilo dengan tingkat penyelesaian bahan penolong 1000 biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%. Sedangkan produk yang hilang pada awal proses adalah 100 kilo. Di A ya, produk yang hilang di departemen A adalah 100 kilo. Kemudian di departemen B terima dari departemen A itu 700 kilo. 700 kilo di B dimasukkan ke gudang, artinya selesai 400 kilo. Kemudian 100 kilo masih proses dengan konversi bahan penolong 60% dan biaya konversi yaitu konversi itu upah langsung dan biaya overhead ya 50%. Itu 100 kilo. Sedangkan yang hilang di departemen B adalah 200 kilo. Oke, berikutnya adalah untuk menghitung biaya produksi bulan Januari. Ya, ini cukup agak sulit ya. Untuk menghitung produksi bulan Januari. Ini biaya produksi bulan Januari. Biaya bahan baku di A 22.500. Di B itu biasanya tidak ada bahan baku ya. Jadi di departemen B itu kosong. Ini tabel 2. Terus yang biaya bahan penolong di A itu 26.100, di B 16.100. Kemudian di C biaya tenaga kerja 35.100 dan untuk biaya tenaga kerja di A 35.100 dan B 22.500. Biaya overhead pabrik di departemen A 46.800 dan B 24.750. Ini biaya yang dikeluarkan, rencana biaya yang dikeluarkan. Bagaimana perhitungan biaya produksi per unit di departemen A? Ya, pada tabel 3 perhitungan biaya per unit. Tabel A adalah 4 kolom jenis biaya, kolom kedua jumlah produk yang dihasilkan atau unit ekuivalensinya, kolom 3 biaya produksi departemen A, kolom 4 biaya kilogram produksi yang dihasilkan atau per kilogram ya. Biaya bahan baku karena hilang dalam awal proses, maka untuk mencari unit ekuivalensinya tidak lagi 1000 ya, 1000 kilo karena yang di atas yang dimasukkan kan 1000 kilo, tapi sudah hilang 100 kilo. Jadi yang dimasukkan hanya 900 kilo ya yang dimasukkan produksi. Makanya cara nyari unit ekuivalennya adalah 700 kilo ditambah 100% kali 200 kilo itu yang masih proses ya. Jadi sama dengan 900 kilo untuk bahan baku. Maka biaya produksinya 22.500, biaya per kilonya sama dengan adalah 22.500 dibagi kolom 2 900 kilo sama dengan adalah Rp25 per kilonya ya untuk biaya per kilo bahan
baku. Kemudian biaya bahan penolong adalah 700 kilo ditambah 100% kali 200 kilo sama dengan 100 kilo 900 kilo. Di sini karena 900 kilo itu karena yang dimasukkan hanya 900 kilo, sedangkan yang 100 kilo hilang ya, rusak. Maka biaya produksinya 26.100, maka biaya per kilonya adalah 26.100 dibagi 900 kilo, 29 rupiah per kilo. Terus biaya tenaga kerja langsungnya adalah 700 kilo ditambah tingkat penyelesaian 40% kali 200 kilo yang masih proses sama dengan 780 kilo. Jadi total biaya produksi 35.100 dibagi 780 kilo menjadi Rp45 per kilogram. Sedangkan biaya overhead adalah sama ya dengan caranya perhitungannya. 700 kilo ya. 700 kilo ditambah 700 kilo itu produk jadi ditambah konversinya 40% kali prosesnya 200 kilo ya sama dengan 780 kilo. Total biaya di adalah Rp46.800. Jadi biaya per kilonya adalah Rp46.800 dibagi 780 kilo sama dengan Rp60 per kilo. Total biaya produknya sama ya, dilihat di atas Rp130.500. Ini di atas sudah jelas totalnya di sini kalau dijumlah. Nah, ini departemen A ini kalau dijumlah di tabel 2 ini ya Rp130.500. Sedangkan harga total harga per kilo di departemen A adalah Rp159 per kilo. Oke. Selanjutnya perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari ya. Untuk tabel 4. Harga produksi selesai ya. Dari produksi di Departemen A, harga produksi selesainya itu adalah 700 kilo. 700 kilo itu dengan harga per kilonya ini dilihat nih Rp159 per kilo. Itu untuk total semua barang jadi ya. Barang yang selesai diproses di A. 700 kilo dipindah ke B dengan harga 159 atau senilai Rp111.300. Kemudian ini menghitung harga pokok yang masih proses di A, yaitu 200 kilo. Di A itu yang masih proses ada 200 kilo, yaitu bahan bakunya ada 200 kilo kali 100% ya tingkat penyelesaian kali harga persatuan Rp25 sama dengan Rp5.000. Kemudian biaya bahan penolong 200 kilo kali 100% tingkat penyelesaian kali harga per kilonya Rp29 sama dengan Rp5.800. Kemudian proses untuk biaya tenaga kerja dari 200 kilo kali tingkat penyelesaian 40% kali harga per unit Rp45 sama dengan Rp3.600. Kemudian biaya overhead pabrik 200 kilo kali 40% kali harga per unit Rp60 sama dengan Rp4.800. Jadi total biaya produksi proses atau barang masih proses adalah 5.000 bahan baku ditambah 5.800 bahan penolong ditambah tenaga kerja 3.600 ditambah overhead 4.800 sama dengan Rp19.200. Ya, itu total biaya proses untuk 200 kilo di Departemen A. Jadi total biaya produksi di Departemen A adalah Rp111.300
barang yang dipindah ke B ditambah proses di A 19.200 sama dengan 130.500 ya. Ini total biaya produksi di A. Oke, lanjut. Jadi ini harus hati-hati ya, agak pelan ya. Lanjut adalah menyesuaikan produk yang hilang di awal proses ya. Karena ada yang hilang tadi di awal proses ya, sebesar 100 kilo. Harga pokok produksi persatuan yang berasal dari Departemen A ya, 111.300 dibagi 700 kilo. Ini yang dikirim ke B ya. Nah, sekarang kita penyesuaiannya ya, bisa dilihat nih tabel 3 ya. Tabel 3 di sini dilihat, ini tabel 3. Nah, ini Rp159 harganya ya. 159 harganya. Itu harga dari mana 159. Nah, itu 159 berasal dari 111.300 dibagi 700 ya. Atau di tabel A sudah dilihat ya. Di tabel, lihat tabel 3 tadi ya, jumlah keseluruhannya. Terus harga pokok produksi satuan yang berasal dari Departemen A setelah ada produk yang hilang. Jadi yang dimasukkan di B itu di soal itu hilang di awal proses di Departemen B adalah 200 kilo. Nah, Departemen B menerima 700 kilo dari A. Nah, 700 kilo akan dimasukkan ke proses produksi di B, tapi sudah rusak 200 kilo sehingga tinggal 500 ya. Dulu dari 700 kilo itu membawa biaya dari A sebesar Rp111.300. Karena tinggal 500, maka harga per kilonya jadi berubah, yaitu Rp111.300 dibagi 700 kilo dikurangi 200 kilo atau 500 kilo menjadi 222,60 ya. Lihat tabel 4, ini harganya ya. Ini tabel 4 ini ya. Nah, ini yang ditransfer ke B. Jelas ya. Ini harga yang baru jadi 222,60. Selisih harganya 202,60 dikurangi 159 adalah 63,60. Itu selisih harga ya, penyesuaian di A. Oke, lanjut. Sekarang perhitungan biaya produksi di B. Tabel 6. Di B ya sama, ini nyari unit ekuivalen atau harga per kilo. Kolom 1 jenis biaya, kolom 2 unit ekuivalen, kolom 3 jumlah biaya produksi yang dikeluarkan di B, kolom 3 harga per kilo. Bahan penolong yang dimasukkan ke Departemen B dari A adalah 700 kilo, tapi hilang di awal 200 kilo sehingga tinggal 500. Tinggal 500. Untuk bahan penolong yang jadi 400 kilo di B, kemudian yang proses 100 kilo ya. 400 kilo ditambah tingkat penyelesaian 60% kali 100 kilo proses, sama dengan 460 kilo. Biaya produksinya 16.100. Jadi harga per kilonya adalah Rp35. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 400 kilo ya, ditambah ini 400 kilo yang selesai di B ya, ditambah tingkat penyelesaian 50% dan kali proses barang proses di B 100 kilo sama dengan 450 kilo. Biaya yang dikeluarkan adalah 22.500. 22.500 dibagi 450 sama dengan Rp50 per kilo.
Kemudian untuk overheadnya ya, biaya produk selesai di B 400 kilo ditambah tingkat penyelesaian 50% kali barang proses di B 100 kilo sama dengan 450 kilo. Biaya produksinya di B 24.750. Jadi harga per kilo untuk overhead adalah Rp55. Total biaya yang dikeluarkan di B adalah untuk per kilonya Rp140. Ya, Rp140. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari. Nah, sekarang perhitungan biaya produksinya di B ya. Nah, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang ya. Di B kan selesai 400 kilo. Itu 145.040, yaitu dari mana? Dari harga baru 222,60 ditambah 140. 222,60 itu harga penyesuaian unit hilang di A ya. Ditambah 140 itu total harga di B. Nih kita lihat harga penyesuaian 202 nih ya. Nah, di sini kita lihat, nah ini 222,60 ya, ini harga penyesuaian yang baru ditambah harga yang di B 140. Ini total biaya yang dikeluarkan di B Rp140 per kilo. Ini asalnya harga 400 kilo dari 400 kilo ya kali 362,60 ya. Untuk perhitungan biaya produksi Departemen B. Jadi total 400 kilo yang ditransfer ke gudang adalah Rp145.040. Sedangkan perhitungan proses di B adalah harga pokok persediaan produk proses di akhir bulan ya, 100 kilo yang proses di B. Harga pokok dari Departemen A, jadi dulu 100 kilo, itu kan bagian dari 700 kilo yang dari A ya. Jadi 100 kilo itu membawa harga dari A itu 222,60 ya. Kali 100 kilo itu 260 rupiah. Kemudian untuk di B bahan penolong ya, 100 kilo prosesnya kali tingkat penyelesaian 60% kali harga per unitnya Rp35, 2.100. Terus biaya tenaga kerja 100 kilo ya, proses kali tingkat penyelesaian 50% kali harga per kilonya Rp50 sama dengan 2.500. Biaya overhead produk barang prosesnya 100 kilo kali tingkat penyelesaian 50% kali harga per unit 55 sama dengan 2.750. Kemudian total biaya prosesnya di B adalah biaya yang masih proses adalah Rp22.260 ditambah Rp2.100 ditambah Rp2.500 ditambah Rp2.750 sama dengan Rp29.610. Jadi total kumulatif dalam Departemen B adalah Rp145.040 ditambah Rp29.610 sama dengan Rp174.650. Temu ya? Oke, sangat jelas. Ya, inilah bagaimana pengaruhnya perhitungan proses ya, proses produksi jika ada barang yang hilang di awal proses ya. Pengaruhnya tentunya akan merubah harga persatuannya ya. Akan menjadi per kilonya atau persatuannya menjadi lebih besar. Oke, untuk selanjutnya sebagai latihan, untuk latihan silakan ditulis ini. PT Buana Sari memiliki 2 departemen produksi. Untuk menghasilkan produksinya
Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2022 disajikan dalam gambar berikut. Data produksi bulan Januari 2022. Produk yang dimasukkan dalam proses. Departemen A 200 kilo, Departemen B kosong. Kemudian produk yang selesai ditransfer ke Departemen A. Di A itu 1.500 kilo ya. Itu selesai ditransfer ke yang akan ditransfer ke B. Terus produk yang selesai ditransfer ke gudang ya. Ini ada di Departemen B 1.000 kilo. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong 100% tingkat penyelesaiannya, biaya konversi tingkat penyelesaiannya 50%. Sedangkan barang proses di A itu 400 kilo. Terus biaya bahan penolong 70% dan biaya konversi 50% ya, itu untuk di B. Untuk tingkat proses di B yaitu 300 kilo. Produk yang hilang pada awal proses di Departemen A itu 100 kilo, sementara di Departemen B 200 kilo. Biaya produksi bulan Januari, ini bukan 2014 ya. Sorry, diganti 2022 ya. 2022. Biaya produk bulan Januari 2022. Biaya bahan baku di Departemen A Rp30.500, di B kosong. Terus biaya bahan penolong di Departemen A Rp34.100, di Departemen B Rp24.100. Kemudian biaya tenaga kerja di Departemen A Rp33.100 dan Departemen B Rp30.500. Biaya overhead pabrik di Departemen A Rp53.800 dan di Departemen B Rp32.750. Pertanyaannya adalah hitung harga pokok produksi persatuan dan ekuivalensinya per departemen. Ya, per departemen itu di Departemen A maupun di Departemen B. Hitung penyesuaian harga pokok per unit barang yang hilang ya, baik di Departemen A maupun B. Yang C, hitung harga pokok barang jadi dan barang dalam proses per departemen, baik di Departemen A maupun Departemen B. Oke ya, cukup sangat jelas ya penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, kolom komentar YouTube atau nanti di pertemuan via Google Meet maupun tatap muka ya. Permasalahannya bisa diajukan. Oke, jangan lupa bagi mahasiswa yang sudah menonton ini, silakan tulis nama dan kelas Anda sebagai bukti kalau Anda telah menonton dan mempelajari materi ini ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya. Dan tolong jangan lupa di bawah ini diklik subscribe-nya. Terus ada gambar lonceng ya. Dan komen pertanyaan di YouTube ya. Dan bagikan ke saudara-saudara atau teman-teman Anda ya, yang barangkali bisa bermanfaat, karena kita tidak ada salahnya berbagi ilmu pengetahuan. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Agar bisa selalu mengikuti video saya, maka silakan sekali lagi diklik subscribe dan gambar lonceng. Terima kasih.
Oke, selamat bertemu kembali di channel Ardara 21. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kemarin saya sudah membahas perhitungan harga pokok proses yang hilang di awal proses ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan, yaitu perhitungan harga pokok yang hilang di akhir proses dan pengaruhnya terhadap harga pokok produksi per satuan. Oke. Sebelum dilanjutkan, silakan diklik subscribe dan gambar lonceng ya. Kemudian komen dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Oke, dalam perhitungan harga pokok yang hilang di akhir proses ya, artinya itu barang sudah diproses kemudian di akhir hilang ya. Ya, berarti di sini ada biaya yang hilang ya. Biaya yang hilang dalam suatu unit usaha tentunya tidak dibuang begitu aja, artinya diabaikan. Biaya yang hilang atau kerusakan pasti akan dibebankan ke produk barang ya. Produk sebagai harga pokok ya. Hal ini untuk menutupi kerugian ya. Efeknya tentu harganya menjadi lebih mahal. Oke. Sebagai gambaran ya. Gambarannya hampir sama dengan yang hilang di awal proses ya. Misalnya beli bahan baku 5 kilo, tepung seharga Rp1.000. Artinya harga tepung adalah 200 kilo ya. 200 kilo, Rp200 per kilo ya. Rp200 per kilo. Tepung yang 5 kilo dimasukkan ke produksi di departemen A. Di akhir proses rusak 1 kilo, maka tepung yang selesai diproduksi di departemen A tinggal 4 kilo. Nah, biaya kerugian yang 1 kilo itu dibebankan ke yang 4 kilo. Makanya yang 5 kg yang dimasukin produksi tadinya dengan harga per unit Rp200 per kilo, karena tinggal 4 kilo maka harga per unitnya menjadi berubah, yaitu Rp1.000 dibagi 4 kilo atau Rp250 per kilo ya. Jadi dampak dari kerusakan unit produksi baik di awal maupun di akhir adalah harga pokok persatuan atau per kilo menjadi lebih besar ya. Tapi ini sepertinya semua perusahaan, semua unit usaha mengalami 100% saya bilang mengalami adanya kerusakan ya. Oke, lanjut kita ke contoh pada materi ini ya. Contohnya adalah PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari disajikan dalam gambar berikut. Contoh data produksi Januari ya, di tabel 1. Produk yang dimasukkan di sini ada departemen A dan departemen B. Produk yang dimasukkan di dalam departemen A adalah 1000 kilo. Departemen B kosong. Produk yang selesai ditransfer ke departemen B 700 kilo. Ini ada di posisi departemen A ya. Penjelasan ini 700 kilo. Kemudian produk yang selesai ditransfer ke gudang, ini berarti ada di departemen B ya, 400 kilo. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong tingkat penyelesaiannya 100%. Biaya konversi 40%. Itu untuk departemen A ya. Untuk barang proses departemen A yang tinggal 200 kilo. Kemudian biaya bahan penolong 60% dan konversi 50% itu untuk tingkat penyelesaian di departemen B ya, 100 kilo ya.
Produk yang hilang pada akhir proses di departemen A 100 kilo, di departemen B 200 kilo. Ya. Jelas ya? Ini saya ulangi lagi, di sini produk selesai yang transfer ke gudang di B itu 400 kilo. Kemudian produk masih proses di A itu 200 kilo, di B itu 100 kilo. Dengan tingkat konversi masing-masing ya. Produk yang hilang di akhir proses di A 100 kilo, di B 200 kilo. Biaya produksi bulan Januari. Biaya bahan baku di departemen A 22.500, di departemen B kosong. Biaya bahan penolong di departemen A 26.100, di B 16.100. Biaya tenaga kerja di departemen A 35.100, di B 22.500. Dan biaya overhead pabrik di A 46.800 rupiah, di departemen B 24.750 rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi per unit departemen A bulan Januari ya. Perhitungan biaya produksi per unitnya di departemen A untuk bulan Januari. Ada 4 kolom ya. Jenis biaya kolom 1, kolom 2 unit ekuivalennya, kolom 3 biaya produksi, dan kolom 4 biaya per kilonya atau per satuannya. Nah, ada perbedaan dalam menghitung unit ekuivalen. Kalau yang di awal itu, yang hilang di awal itu adalah jumlah seluruh produksi dikurangi unit yang hilang. Yang di awal misalnya 1000 yang dimasukkan, yang hilang 100 ya, kan di awal berarti jumlah maksimalnya yang produksi 900. Nah, kalau yang di akhir itu bedanya, yaitu karena produksinya di akhir, jadi misalnya yang dimasukkan 1000 unit, maka yang dihitung juga 1000 unit karena hilangnya di akhir. Yang diproduksi tetap 1000 unit. Ya. Makanya di sini unit ya. Unit yang dipindah itu dimasukkan ya. Jadi unit ekuivalensinya untuk bahan baku adalah yang dipindah ke departemen B 700 kilo dengan tingkat penyelesaian 100% kali proses 200 kilo ditambah unit yang hilang di akhir proses. Kalau di awal proses tidak dimasukkan, kalau di akhir proses dimasukkan, yaitu bedanya 100 kilo. Jadi total 1000 kilo. Harganya biayanya 22.500. Jadi harga per kilonya adalah 22,5. Kemudian bahan penolong 700 kilo ditambah tingkat penyelesaian 100% kali 200 kilo proses ditambah unit hilang 100 kilo, unit hilang di akhir proses 100 kilo sama dengan 1000 kilo. Biaya produksinya 26.100. Jadi harga per kilonya adalah 26,10. Kemudian biaya tenaga kerja 700 kilo ditambah 40% kali 200 kilo ditambah 100 kilo sama dengan 880 kilo. Jumlah biaya produksinya 35.100 rupiah. Jadi biaya per kilonya adalah 39,89 rupiah. Sedangkan biaya overhead produk dipindah ke B 700 kilo, tingkat penyelesaiannya 40% kali produk proses 200 kilo kali ditambah produk hilang di akhir proses 100 kilo sama dengan 880 kilo. Biaya produksinya overheadnya di departemen A 46.800 rupiah. Jadi biaya per kilonya adalah 53 rupiah, 18. Total biaya di departemen A adalah 141,67 rupiah dengan biaya produksi 130.500 rupiah.
Next, lanjut. Untuk perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari, harga produk selesai yang ditransfer ke B adalah 700 kilo. 700 kilo dengan harga 141,67. Jadi total biaya yang dikirim ke B adalah 99.169.169 rupiah. Ya. Penyesuaian. Nah, ini bedanya. Penyesuaian harga pokok produk selesai karena adanya hilang di akhir proses. Yang hilang itu di akhir proses adalah 100 kilo. 100 kilo kali harganya, total harganya 141,67. Jadi yang hilang itu besarannya adalah 14.167 rupiah, ya. Kemudian harga pokok proses yang ditransfer ke B ditambah produk yang hilang, yaitu 99.169 ditambah 14.167 rupiah sama dengan 113.334 rupiah. Nah, berapa harga yang baru? Harga yang baru adalah 113.334 rupiah dibagi 700 kilo, ya. Ketemu 161,91. Itu asalnya, ya. 161,91 itu harga yang baru yang dipakai nanti untuk perhitungan di B. Oke, untuk perhitungan harga produksi dalam proses di A adalah 200 kilo, ya. Biaya bahan baku 200 kilo kali tingkat penyelesaian 100% kali harga per unit 22,5, 4.500. Kemudian bahan penolong 200 kilo kali 100% kali harga per unit 26,1, 5.220. Lanjut, biaya tenaga kerja prosesnya yang masih proses 200 kilo kali tingkat penyelesaian 40% kali harga per unitnya 39,89 rupiah. Totalnya 3.191. Kemudian untuk overheadnya 200 kilo dikali tingkat penyelesaian 40% kali harga per kilonya 53,18, 4.254 rupiah. Total harganya, ya, dari 4.500 ditambah 5.220 ditambah 3.191 ditambah 4.254 sama dengan 17.165 rupiah. Ini total biaya proses. Nah, total biaya prosesnya 17.165 rupiah ditambah produk jadi yang ditransfer ke B yaitu 113.334 rupiah sama dengan 130.500 rupiah, ya. Jadi harus sama dengan total produksi di atas. Ini ketemunya sudah sama, ya. Oke, sampai sini mengerti, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk produk yang hilang pada akhir proses di Departemen Produksi, ya, perhitungan biaya produksi per unit Departemen B. Sekarang kita perhitungan yang di Departemen B. Perhitungan biaya produksi per unit di Departemen B. Sama, ya, kolom 1 jenis biaya, kolom 2 unit equivalent, kolom 3 Departemen. Ini jumlah biaya ini Departemen A, ya. Ini salah, yang kolom 3 itu Departemen A, ini tertulis Departemen B, ya. Kemudian kolom 4 Departemen B. Sekali lagi ini di kolom 3 tertulis Departemen B, yang benar Departemen A. Biaya bahan penolong unit ekuivalensinya sama, ya. 400 kilo yang proses di B, barang jadi di B yang ditransfer ke gudang 400 kilo ditambah tingkat penyelesaian kali barang prosesnya 100 kilo ditambah 200 kilo unit hilang di akhir proses di B sama dengan 660 kilo.
Produksi bahan penolong di B adalah 16.100. Jadi harga per unitnya 16.100 dibagi 660 sama dengan Rp24,39. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja di B, ya, produk yang ditransfer ke gudang di B 400 kilo ditambah tingkat penyelesaian 50% kali unit proses 100 kilo dan unit hilang di akhir proses 200 kilo 650. Biaya produksi di B untuk tenaga kerja 22.500. Jadi harga per kilonya adalah 22.500 dibagi 650 kilo, Rp34,62. Biaya overhead pabrik sama ya perhitungannya, 400 kilo ditambah 50% kali 100 kilo unit proses ditambah 200 kilo unit hilang di akhir proses, ketemu 650 kilo. Biaya produksi untuk overhead Rp24.750 dibagi dengan 650 kilo. Di harga persatuannya adalah Rp38,08. Total biaya yang dikeluarkan di B adalah 63.350 dengan harga per kilonya 97,09. Ya. Oke, jelas. Kita lanjut. Lanjut adalah perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari. Nah, ini perhitungan biaya produksi di Departemen B ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ini adalah lihat tabel 4 ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 400. Lihat tabel 4. Kita lihat tabel 4. Ini mana tabel 4? Nah, ini tabel 4. Nah, ini harga pokok produk yang selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah 700 ya. 700 dengan harganya 141,67. Nah, sekarang di sini 141,67. Yang baru adalah 161,91. Udah, lanjut. Kemudian harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang B itu adalah dari A itu 700 kilo ya, membawa harga 161,91 per kilo. Kemudian di B itu ditransfer ke gudang 400 kilo. Nah, ini yang selesai ditransfer ke gudang 400 kilo kali 161,91 ketemu 64.764. Biaya yang ditambahkan di Departemen B ya 400 kilo ya. 400 kilo adalah ini 97,09 untuk 400 kilo yang dikirim ke gudang. 38.083,6 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk 400 kilo yang ditransfer ke gudang adalah 51.800 rupiah atau harga per unitnya adalah ya 161,91 ditambah 97,019 ya. 200 kilo kali 161,91 ditambah 97,09 rupiah. Ya, 200 kilo itu dari mana? Ya, yang dikirim ke gudang itu 400 kilo kemudian hilang di akhir proses itu 200 kilo. Jadi 400 dikurangi 200 itu sama dengan 200. Harga pokok selesai yang ditransfer ke Departemen B setelah disesuaikan adalah 400 kali 388,5 ya, harga yang baru di B ya.
Ini dari mana 388,5 ya, di sini. 64.764 ditambah 38.836.000 ya, ditambah 51.800.000 ketemu 155.400. Sedangkan biaya produk yang ini yang untuk yang hilang ini udah ada penyesuaiannya ya, tadi penjelasannya ada yang keliru. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen yang ke gudang ini, maksudnya yang telah disesuaikan ya, 400 kilo itu adalah 155.400.000 dibagi 400 kilo 388,5. Ini harga yang baru di B. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir adalah, proses akhir di B itu 100 kilo ya. Ini memang cukup sulit ya pelajarannya, jadi harus benar-benar. Harga pokok produk departemen A 100 kilo kali 1,61 ya, sama dengan, dulu 100 kilo itu membawa dari departemen A ya, dengan harga 161,91 perhitungannya ya. Dulu 100 kilo barang dalam proses itu membawa biaya dari departemen A, yaitu dengan harga 161,91 per kilo. Makanya di sini dihitung ya, kumulatif 16.191.000 rupiah ya. Terus bahan penolong di B 100 kilo kali 60% kali harga per unit 24,39. Kemudian biaya tenaga kerja 100 kilo ya, proses ditambah tingkat penyelesaian 50% kali harga per unit. Biaya overhead pabrik 100 kilo kali 50% ya, harga per unit 38,8 temu 1904. Ini harga per unit ini bisa dilihat di sini di B ya. Nah, ini harga per unit di B, dari sini asalnya ya. Ini harga per unit di B ya. Jelas. Oke, lanjut. Ini sudah ketemu. Ini produksi yang di B. Jadi harga barang proses di B adalah Rp16.191 ditambah Rp1.463 ditambah 1.731 ditambah 1.904 ketemu 21.289. 21.289 ditambah 155.400 rupiah sama dengan 176.689 rupiah. Oke ya, jelas ya sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar ya. Oke, sebagai bahan latihan ya, agar lebih jelas saya berikan latihan. Ini contohnya ya. PT Koreksi memproduksi produknya secara massal melalui 2 departemen produksi, departemen 1 dan departemen 2. Jadi sama ya, 1A 2B. Data produksinya adalah sebagai berikut. Departemen 1 ya, dimasukkan dalam proses bulan ini adalah 31.000 kilo di departemen 1. Kemudian unit yang ditransfer ke departemen 2, ini isinya di departemen 1 ya, 27.000 kilo. Terus departemen 2 menerima unit yang diterima dari departemen 1 itu 27.000 kilo. Kemudian produk yang ditransfer ke gudang oleh departemen 2 ya, di departemen 2 23.000 kilo. Produk akhir dalam proses, bahan baku tingkat penyelesaian 100%, biaya konversi 70%. Ingat, konversi itu adalah upah langsung dan overhead. Kemudian untuk biaya bahan baku 100%, biaya konversi 70%. Untuk barang dalam proses di departemen 1 itu 2.000 kilo, sedangkan
barang dalam proses di Departemen 2 adalah 3.000 kilo ya. Dengan tingkat penyelesaian di Departemen 2 adalah tenaga kerja 40%, biaya overhead pabrik atau BOP 70%. Produk hilang proses. Produk yang hilang di akhir proses di Departemen 1 2.000 kilo, di Departemen 2 1.000 kilo. Total biaya produksi untuk bahan baku di Departemen 1 20 juta, di Departemen 2 kosong, sedangkan biaya tenaga kerja di Departemen 1 31 juta, di Departemen 2 33 juta. Biaya overhead pabrik di Departemen 1 29 juta, di Departemen 2 27 juta. Pertanyaannya adalah hitung harga pokok produk persatuan dan ekuivalensinya per departemen ya, Departemen 1 dan 2. Yang 2, hitung penyesuaian harga pokok per unit barang yang hilang di akhir proses ya, baik di Departemen 1 maupun Departemen 2 atau Departemen A atau B sama aja. Yang ketiga, hitung harga pokok barang jadi dan barang dalam proses baik di Departemen 1 maupun Departemen 2. Oke, jelas ya? Silakan. Akan disimak lagi, barangkali ada hilang ini ya, ini soalnya. Cek lagi. Oke, untuk pertanyaan silakan ditulis di kolom komen ya. Dan mahasiswa yang sudah mempelajari materi ini silakan ditulis di komen nama dan kelasnya ya, nama dan kelasnya. Kemudian klik subscribe, dan agar bisa mengikuti video-video dari saya, klik gambar loncengnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman atau saudara Anda ya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan jangan bosan-bosan menonton video dari saya ya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi klik subscribe, gambar lonceng, komen dan bagikan. Oke, terima kasih.